Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat, Allah yang berkuasa dan Allah yang berdaulat atas hidup kami. Dan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih, kami menyerahkan diri kami untuk sepenuhnya dibentuk oleh-Mu, sehingga setiap kami semakin hari semakin hidup berkenan di hadapan-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk diberkati lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini dari 2 Samuel pasalnya yang ke-19, dan secara khusus kita akan merenungkan ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara. Sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata, "Raja bersusah hati karena anaknya." Saudara-saudara, anakku, Absalom, Absalom, anakku, anakku. Demikianlah ratapan Raja Daud dengan suara yang nyaring. Kematian anaknya sangat membawa kesedihan. Begitu berdukanya hati Daud, sehingga tentaranya yang pulang dari medan perang masuk kota dengan diam-diam, seperti baru saja kalah perang. Padahal tentara yang menang perang biasanya akan disambut dengan sorak-sorai oleh warga kota. Sungguh ironis. Cinta Daud pada Absalom begitu besar. Cinta yang berubah menjadi duka. Situasi yang tak mudah bagi Daud. Orang yang begitu dikasihi, orang yang menjadi tumpuan harapan, justru bangkit melawannya. Situasi ini membuat Daud merasa putus asa. Perasaan ini makin menjadi ketika raja mendapat kabar tentang kematian Absalom. Memperhatikan hal itu, Yoab menegur Daud dengan keras, karena kesedihan Daud berarti mempermalukan orang-orang yang telah menyelamatkan nyawanya. Padahal mereka sendiri mempertaruhkan nyawa mereka untuk membela Daud. Teguran Yoab menyadarkan Daud untuk bangkit dari kedukaan. Daud harus mengendalikan diri karena dia adalah pemimpin. Banyak hal yang harus diatur dan banyak orang yang membutuhkan kepemimpinannya. Saudara, berduka atau bersedih adalah sesuatu yang normal, yang mungkin dialami oleh setiap orang. Namun membiarkan diri dilanda kedukaan yang berlarut dapat melumpuhkan kita sehingga kita kehilangan kesempatan untuk melihat bahwa Allah di dalam kasih karunia-Nya berkenan mengangkat kesedihan kita. Ia juga akan mengaruniakan penghiburan yang menguatkan kita. Kedukaan dan kesedihan adalah bagian yang tidak terelakkan dalam hidup. Kita tidak dapat memutuskan untuk tidak bersedih, namun kita dapat memutuskan bahwa kesedihan tidak sampai melumpuhkan kita. Biarlah kita tetap percaya akan penghiburan dan kasih setia Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau tahu apa yang menjadi isi hati kami, apa yang saat ini sedang kami rasakan, pikirkan dan gumulkan selama ini. Mungkin ada di antara kami yang sedang bersusah hati, bahkan berduka. Kami yang kehilangan banyak hal, bahkan kami yang kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau tetap menerima kami dengan setiap emosi yang kami rasakan. Ketika kami berduka, ketika kami begitu bersedih, Engkau mau menerima kami dan Engkau menghibur kami, serta Engkau menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah melalui penghiburan dan kekuatan dari-Mu, kami pun boleh menjadi orang-orang yang bangkit kembali menjalani hidup ini, karena kami tahu dengan pasti bahwa ada Tuhan yang beserta dengan kami. Sehingga di dalam setiap persoalan hidup kami tetap kuat, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena ada Tuhan yang beserta kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menjalani hari ini di dalam pertolongan dan kekuatan yang asalnya daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.